Semoga adik-adik tetap sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, yuk adik-adik kita siapkan Alkitabnya dan adik-adik duduk dengan tenang supaya adik-adik dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Jika sudah, yuk mari kita bersatu di dalam doa sebagai ungkapan syukur kita dan juga sebagai pengantar kita memulai ibadah hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu selama satu minggu kemarin. Terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami, baik kepada kami secara pribadi maupun kepada keluarga kami. Dan juga terima kasih atas sekolah kami yang telah kami lalui selama 1 minggu kemarin. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk tetap beribadah meskipun melalui daring. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk adik-adik, kita mau bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nah, sesuai yang di lagu tadi, karena kita sudah mau menjawab panggilan Tuhan dengan menjawab ya, karena dipanggil Tuhan untuk beribadah pada minggu ini, mari kita siapkan hati kita karena kita akan memasuki pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Wulan. Shalom adik-adik, kita kembali bertemu dalam sekolah minggu kita hari ini ya. Walaupun secara online, tapi kakak yakin dan percaya kita semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang baik. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan kita siapkan Alkitab kita. Sudah semuanya? Mari kita mulai dengan berdoa. Lipat tangannya, ditutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan
kepada kami dan keluarga kami masing-masing sampai dengan saat ini kami dalam keadaan sehat. Sekarang anak-anak-Mu Tuhan telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami untuk kami mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, mari kita buka Alkitab kita. Dari Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17. Sudah? Kakak ulangi sekali lagi ya. Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17. Jika sudah ketemu semuanya, kakak akan bacakan untuk kita semua. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalamku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Adik-adik, pada malam sebelum perayaan Paskah orang Yahudi kuno, Tuhan Yesus dan murid-muridnya makan bersama-sama. Tuhan Yesus tahu karena sebentar lagi Ia akan menderita dan mati di kayu salib. Lalu Ia menanggalkan jubahnya, melepas jubahnya, mengikat kain lenan pada pinggangnya, memasukkan air ke dalam baskom,
Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik? Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya satu persatu, semuanya sampai dengan selesai. Tuhan Yesus membersihkan kakinya dengan air, kemudian mengelapnya dengan kain lenan. Salah seorang murid Tuhan Yesus terkejut. Petrus terkejut. Tuhan, Engkau akan membasuh kakiku? Tapi Tuhan Yesus tidak menghiraukan. Tuhan Yesus tetap membasuh kaki murid-muridnya. Nah, adik-adik, pembasuhan kaki biasanya dilakukan oleh seorang hamba. Pada tradisi Yahudi kuno, ketika seorang tamu datang ke rumah, seorang hamba akan membersihkan kaki tamu itu, mengelapnya dengan kain lenan, dan biasanya dilakukan oleh seorang hamba. Tapi kali ini adik-adik, siapa yang melakukannya? Ya, Tuhan Yesus yang melakukannya. Tuhan yang adalah guru dan pemimpin para murid-muridnya itu, Tuhan Yesuslah yang melakukan pembasuhan kaki ini. Tuhan Yesus memberikan contoh sikap rendah hati, sehingga murid-muridnya pun dapat melakukannya dan mereka dapat saling melayani. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi dalam rumah ini? Bibi, mana makanan dan minuman Gaby, Bi? Sebentar lagi, Gaby. Ih, aku sudah lapar, Bibi. Ada apa ini ribut-ribut? Terdengar sampai di luar rumah. Gaby mau makan, Bu. Saya sedang menyiapkan. Denny? Denny? Tembak. Ya kena. Mana, Bi? Mana makanan Gaby? Aduh. Anak-anak ibu. Ayo, kemari sebentar. Gaby dan Denny, ibu mau bicara. Gaby dan Denny ini adalah anak-anak ibu yang pintar kan? Anak-anak Tuhan yang baik. Ayo, belajar. Jadi anak yang sopan ketika meminta tolong kepada orang lain. Katakan, tolong. Dan sesudahnya, katakan terima kasih. Ketika disapa orang lain, maka berikan senyuman, berikan salam, dan balas sapaan dengan sopan. Maaf, Ibu. Ayo, Gaby, apa yang akan kamu katakan kepada Bibi? Bibi, Gaby minta tolong disiapkan makanan dan minuman ya. Bagus sekali, Gaby. Sudah disiapkan, Gaby. Selamat makan. Terima kasih, Bi. Ibu, maafkan Denny. Waktu itu sapa Denny sibuk bermain game. Lain kali Denny akan berikan senyuman, salam, dan membalas sapaan ibu atau orang lain dengan sopan. Bagus sekali anak-anak ibu ini. Nah, itu baru anak-anak Tuhan yang sopan. Sopan adalah tanda anak-anak yang memiliki sifat yang rendah hati, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Wah, adik-adik, Gaby dan Denny diingatkan ibu untuk menjadi anak-anak yang rendah hati
Dengan apa? Dengan bersikap sopan dan santun. Ketika meminta tolong kepada orang lain, katakan tolong. Dan ketika selesai, ucapkan apa adik-adik? Siapa yang tahu? Ya, ucapkan terima kasih. Dan Denny diingatkan ibu juga untuk menjadi anak yang rendah hati. Dengan apa? Dengan memberikan senyum ketika disapa orang lain, membalas sapaan dengan sopan, dan santun. Nah, adik-adik, kita semuanya hari ini belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sopan dan santun. Karena sikap yang sopan merupakan sikap anak-anak Tuhan yang rendah hati. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, untuk persembahan seperti biasanya adik-adik dapat memberikan persembahan ibadah sekolah minggu, dikumpulkan dulu kepada orang tua. Nanti orang tua yang akan menyampaikannya ke gereja dapat disampaikan langsung ataupun melalui transfer ke gereja. Adik-adik, sesuai firman tadi, bukan hanya sopan, tapi kita juga harus tetap belajar rendah hati. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Dia Harus Makin Bertambah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Aktivitas kali ini adik-adik akan membuat ya, adik-adik akan membuat si telapak tangan ini yang ada tulisannya senyum, sapa, salam, sopan dan santun, serta ada ayatnya dari Matius 23 ayat 12. Untuk caranya, cara pembuatannya dan bahan-bahannya, adik-adik bisa lihat di video timelapse berikut ini. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Lipat tangannya, ditutup matanya. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari Minggu ini.
Kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah ingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang sopan, dan akan kami mulai dari keluarga kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, terus ingatkan kami Tuhan untuk kami melakukannya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keadaan negara kami yang masih dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh terus kuatkan kami setiap keluarga dalam menghadapinya. Kami juga berdoa untuk para medis, dokter, perawat Tuhan yang menolong orang-orang yang sedang terkena penyakit COVID-19. Biarlah Tuhan juga boleh sertai mereka, Tuhan kuatkan mereka, dan Tuhan berikan penghiburan kepada mereka. Dan Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Biarlah Tuhan gereja kami boleh terus membawa berkat untuk kami para jemaat dan juga buat orang-orang yang ada di sekitar gereja kami. Kami pun berdoa Tuhan Yesus untuk negara kami. Biarlah negara kami ini boleh semakin kuat. Negara kami ini boleh semakin saling membantu, saling menolong dalam menghadapi situasi yang sedang tidak menentu ini. Biarlah negara kami boleh menjadi negara yang tetap penuh syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam kami. Berdoa untuk para pemimpin negara kami Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh membuat keputusan yang baik untuk kami semua para rakyatnya. Dan Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah kami masing-masing walaupun secara online. Biarlah Tuhan boleh sertai kami masing-masing dalam kami belajar, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami berdoa juga untuk para orang tua kami yang mendampingi. Biarlah Tuhan terus kuatkan kami semuanya. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami naikkan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik semuanya, kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah minggu ini telah selesai. Kiranya kita semua dapat melakukan apa yang telah Tuhan Yesus teladankan melalui firman Tuhan hari ini. Dan adik-adik jangan lupa ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Kiranya adik-adik tetap sehat dan tetap senang ya walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ingat pesan Ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat Untuk memutus mata rantai COVID-19, hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat